Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainia dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 025 kelas 2A1. Di video kali ini bermuatan dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, di mana di dalamnya nanti saya akan mewawancara sekitar 3 narasumber yang nantinya video ini berisi tentang 4 pokok-pokok bahasan. Yang pertama, sistem komunikasi sebagai proses sosial budaya. Yang kedua, sistem komunikasi sebagai proses dalam politik. Dan yang ketiga, penerapan pola komunikasi yang ada di masyarakat. Yang terakhir, yaitu opinion leader yang mempengaruhi di masyarakat. Saya Indah Nurul Ainia bersama dengan Alvan Dwi Rimansyah. Ya, jadi Alvan ini salah satu temen aku. Ya, dan tetangga juga ya. Iya, betul. Kali ini kita mau ngomongin soal tahlilan. Kira-kira tahlilan itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Oh, sangat boleh dijelasin. Jadi tahlilan itu ya kawan-kawan ya, dalam artian tahlilan itu kayak upacara selamatan ataupun upacara untuk mendoakan orang yang meninggal, seperti dalam 7 hari, terus 40 hari, sama 100 hari. Nah, jadi umumnya tuh tahlilan ini tuh khususnya bagi umat Islam, bukan hanya untuk mendoakan orang-orang meninggal, tapi juga bisa untuk doa keselamatan juga, seperti doa mau ada hajat, seperti kegiatan awal puasa bisa, terus awal-awal mau lebaran juga bisa. Nah, jadi itu nggak umum banget kalau tahlilan tuh bukan hanya mendoakan orang meninggal. Nah, gitu penjelasannya. Iya, baik. Kira-kira bisa dijelasin nggak itu rangkaian acaranya ngapain aja dari awal sampai akhir? Dari rangkaian acara tuh pertama tuh mesti pembukaan ya dari warga. Nama pembukaan dulu, sambutan dulu pertama, terus baca pembukaan Al-Fatihah, terus baca syahadat 2 kali syahadat lah. Terus diambil alihkan ke si pembaca doa tahlil itu tersebut. Nah, jadi doa tahlil itu ada urutannya. Pertama tuh baca Al-Ikhlas 3 kali, terus Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus kembali ke Al-Fatihah lagi, terus baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim itu ya. Nah, terus baca ayat kursi sampai akhir tuh bacaan doa. Ya. Cukup kompleks ya dari awal sampai akhir acaranya, dan juga ditutup dengan doa. Oke, sangat lengkap. Kira-kira itu kalau tahlilan sendiri dilakukan di warga sini, kira-kira waktu yang lebih spesifik itu gimana? Dari warga ini umumnya sini tuh setiap minggu sekali, habis kadang-kadang tuh seminggu sekali tuh habis hari Senin, hari Kamis. Ya, maksudnya Kamis, malam Jumat kan. Nah, itu tergantung. Kalau Jumatnya hari Legi itu pasti Jumat Legi ya, itu pasti habis maghrib. Kalau ada acara, kalau warganya ada acara ya mungkin hari ganti hari jadi habis Isya. Tapi umumnya kalau di sini tuh habis Isya. Oke, baik. Aku bakal nyimpulin yang tadi disampaikan oleh Alvan ya. Kira-kira yang disampaikan cukup kompleks terkait dengan tahlilan tadi. Jadi tahlilan itu kayak ibaratnya udah habitnya warga sini dilakukan gitu. Jadi iya, termasuk ke kegiatan sosial, habis itu kegiatan budaya juga. Karena apa? Karena dilakukannya tuh rutinan gitu. Dengan tujuan apa? Biasanya supaya terjalin kekeluargaan gitu ya, silaturahmi juga, gitu. Saudaraan juga. Oke. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai tahlilan. Terima kasih, Alvan. Iya, sama-sama. Kira-kira setelah ini saya mau wawancara siapa ya? Saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Edi selaku Ketua RT 6 di lingkungan tempat tinggal saya. Dan saya akan mewawancarai beliau setelah ini. Saya akan mewawancarai Bapak Edi selaku Ketua RT 6 di Desa Sidodadi.
Baik Bapak, saya akan bertanya terkait tentang penerapan pola sistem komunikasi yang ada di RT 6 ini. Kira-kira penerapannya bagaimana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam lingkungan RT 06 kami terapkan pola sistem untuk bermasyarakat, yaitu dengan cara saling berkomunikasi untuk satu sama yang lain. Dalam arti kita menghimpun nomor HP untuk warga RT 06 semuanya. Apabila ada sesuatu bisa langsung kami telepon satu persatu. Satu. Untuk yang kedua, untuk bermasyarakat harus saling gotong royong dalam hal segala apapun. Terus untuk kegiatan rapat di lingkungan RT 06 ini kita pakai 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dalam arti untuk memaparkan semua anggaran yang ada di bendahara, baik pengeluaran maupun pemasukan, dan untuk sosial untuk warga RT 06 yang sakit di rumah sakit minimal 3 hari di rumah sakit akan kita beri dana sosial baik yang sakit, yang melahirkan, dan yang lain-lain. Dan untuk warga yang meninggal di RT 06 akan kami bantu semaksimal mungkin, baik dari sosial maupun untuk ini membantu kelancaran pemakaman tersebut. Ya, konsumsi, terus ya kita bantu semaksimal mungkin gitu. Dan untuk kerja bakti, kalau di lingkungan RT 06 apabila tidak bisa hadir akan saling gotong royong, yaitu memberi minuman atau yang lain untuk menunjang kegiatan tersebut supaya saling bekerja sama. Ya baik, jadi itu tadi penjelasan terkait tentang pola penerapan sistem komunikasi yang ada di RT 6. Selanjutnya tentang opinion leader, karena Bapak Edi ini sebagai ketua RT, kira-kira ada nggak sih Pak kayak peraturan yang diterapkan di dalam masyarakat ini di RT 6 ini? Terus dampaknya kira-kira bagi warga itu apa? Peraturan-peraturan yang ada di lingkungan RT 06 itu yaitu pertama, minimal jam 10 malam. Apabila menginap harus laporan ketua RT. Nah, untuk warga kos yang ada di lingkungan juga kita terapkan wajib lapor. Apabila ada pendatang baru yang kayak kontra harus memberikan KK, KTP, dan surat nikah. Apabila itu surat nikahnya siri, di lingkungan RT 06 untuk sementara tidak diperbolehkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk kegiatan keamanan, ya alhamdulillah di sini sudah kondusif dan saling bekerja sama. Untuk warga kita ada jimpitan buat kebersamaan di lingkungan ini. Itu. Harapan ke depan yaitu ingin supaya lingkungan ini menjadi tentram, aman, dan harapan saya bisa memarukan warga di sekitar. Mungkin dari saling gotong royong, saling bantu-membantu, itu harapan saya. Dan apalagi kebersihan, keamanan pun ingin saya lebih ditertibkan lagi. Itu aja. Jadi ya sekian itu penjelasan dari Bapak Edi. Semoga dapat menjawab tentang
penerapan pola sistem komunikasi yang ada di masyarakat, terkhusus di lingkungan tempat tinggal saya. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Kinemu. Iya. Saya akan bertanya-tanya ya tentang kehidupan politik lebih tepatnya. Jadi kenapa saya membicarakan tentang ini? Karena kehidupan politik itu sangat berdampingan dengan kehidupan sehari-hari manusia pada umumnya. Dimana tahun depan, tahun 2024 adalah tahun politik atau yang biasa dikenal dengan sebutan tahun demokrasi, karena adanya pergantian presiden dan wakil presiden serta DPR dan DPRD. Kemarin saya sempat baca-baca artikel yang ada di sosial media bahwasanya salah satu partai ya Ibu, salah satu partai, saya sebut aja partainya PDIP, telah mengumumkan siapa yang bakalan menjadi calon presiden dari partai tersebut. Dan Ibu Mega selaku ketua partainya mengumumkan yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Kira-kira Ibu dengar gak berita ini? Iya, saya dengar. Iya, jadi Bapak Ganjar Pranowo ini salah satu perwakilan dari Partai PDIP yang akan dijadikan calon presiden. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sih Pak Ganjar orangnya baik, merakyat. Kira-kira Ibu taunya dari mana nih? Kalau bisa berpendapat bahwasanya Pak Ganjar ini tuh orangnya baik, merakyat gitu. Saya taunya sih lihat dari sosial media. Ya benar. Jadi di mana sosial media ini tuh sangat berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. 24/7 manusia berdampingan dengan teknologi, di mana semua informasi bisa tersalurkan dengan cepat karena dipublish oleh sebuah media gitu. Jadi posisi sosial media saat ini itu sangat menguntungkan, bisa jadi karena ya menampilkan berita-berita yang cukup aktual gitu. Lalu kira-kira Ibu punya kriteria nggak sih terkait dengan bakal calon pemimpin presiden Indonesia nantinya? Kalau kriteria saya sih orangnya amanah, tidak anti kritik, terus siap mewujudkan Indonesia sebagai negara emas. Iya, jadi di mana Bapak Jokowi telah menyebutkan bahwasannya tahun 2045 Indonesia ini menginjak umur 100 tahun dengan harapan menuju Indonesia emas. Baik, itu saja bincang-bincang saya dengan Ibu Kinemu. Terima kasih atas waktunya. Last but not least, saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa video yang saya ambil dengan narasumber. Yang pertama terkait dengan komunikasi sebagai proses sosial budaya, di mana emang di lingkungan saya proses sosial dan budayanya itu bisa dibilang sebagai habit yang biasa dilakukan di lingkungan saya, yakni tahlilan, habis itu senam ibu-ibu itu. Kenapa itu termasuk proses sosial budaya? Karena saya merasa di situ udah dijadikan habit, di mana kayak kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali di hari Minggu pagi. Selain dari itu juga ada kegiatan PKK ibu-ibu, di mana kegiatan ini itu bertujuan tentang pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting itu kayak biasanya supaya terjalin silaturahmi gitu, karena kita bertemu saling bertegur sapa dengan satu sama lain. Kesimpulan terkait dengan komunikasi sebagai proses politik, ya dimana seperti yang kita tahu, berita yang ada di sosial media itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kira-kira kita bisa menyaring atau tidaknya itu tergantung dari cara berpikir, bisa jadi cara berpikir juga. Karena memang berita yang kadang dipublikasikan itu belum tentu benar. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menyaring berita. Contohnya tentang
calon-calon presiden atau tentang berita politik terkini. Kenapa kita harus pandai-pandai menyaring berita? Karena ya nantinya berita itu akan bisa berdampak baik atau buruknya itu tergantung dari bagaimana cara kita menyaringnya gitu. Jika kita mendapatkan informasi yang aktual, maka kita akan bisa percaya. Lalu terkait dengan pola sistem komunikasi yang ada di masyarakat RT 6 dan juga opinion leader. Pertanyaan saya terkait ini telah dijawab dengan cukup kompleks oleh Bapak RT karena memang beliau menjabat juga masih belum lama, bisa dibilang kayak 1-2 tahun berjalan gitu. Dan lebih senangnya lagi karena kita tuh punya cara pola pikir yang baik dan akhirnya terjalinlah sebuah komunikasi yang cukup baik di RT kami. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.